Karena apa? Karena kita rindu kembali anak-anak kita yang mau meramaikan rumah Allah, bukan anak-anak yang sibuk dengan tawuran. Kita rindu dengan anak-anak kita yang mau datang ke rumah Allah bersama-sama, dia duduk bersama-sama di rumah Allah, bukan mereka yang asik hanya bermain HP dan saling tawuran di mana-mana. Bapak, apa yang kita saksikan saat ini Kota Padang seperti kota yang mengerikan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu ya Pak? Ya lampu saya. Baik Bapak dan Ibu, kita ulang sekali lagi biar nggak semangat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah, yang kamu khawatir akan kesejahteraan mereka. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan selalulah berkata dengan perkataan yang benar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang pertama surat An-Nisa ayat yang ke-9, dan yang kedua surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Yang sama-sama kita muliakan Bapak pengurus Masjid Mutmainah beserta seluruh jajaran yang hadir, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, jari pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe kami batanyo, kapulang kape kami babarito. Ibu-ibu kita di belakang, ibu-ibu majelis taklim, undokan doang kita, limpape rumah nanggadang, undong-undong ke Madinah, payung panji dan kami ke Solo. Nampak pula pemuda kita yang hadir, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih hidupkan kita, Pak. Allah masih berikan kesempatan kita untuk kembali memperbanyak bekal amal ibadah. Setelah tadi malam kita dimatikan kecil oleh Allah, namun Allah izinkan kita datang ke rumah Allah ini. Semoga kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya, agar kita kelak nanti kembali kepada pangkuan Allah dalam
Bapak dan Ibu, kode perdana mau duduk di situ menggantikan Buya Iskandar di Ampang karena beliau kemarin telepon nama Ustaz, kosong hari Minggu. Insya Allah lah Pak, Ustaz, tolong gantian aku di situ. Jadi Insya Allah. Jadi momen tak ada di sana aku suka Pak. Lalu mulia Musa Kentek memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Kok namo semenjak tahun 1973 sampai kini Mulyadi. Tahun 1998 yang di embel-embel di IAIN waktu itu SAJ. Tahun 2000 bagian Cikuran awak Kentek Banamo Gadang Bagalan Wake Gala Pulo dari Mama Khati Marajo. Kampung Ambo di Solo, suku Ambo, suku Supadang, siku ada Supadang Pak. Kabarnya di kota tanahku ada amakonyo Ambo batanya-batanya mudah-mudahan ada di sana masih ku ada mama awasiku. Kan mau Supadang ku asli Pak. Kalau nama kalau kami di Solo tiga sampai di Tikala cie, di Singkara cie, di Sanyambaga cie. Kabarnya di kota tanahku ada dulu, alhamdulillah aku ada, siku berarti mama aku, ente aku. Jadi kalau aku masih lama, siku aku ada salah, ada mama atau menjual, ada ente dan kawan-kawan. Baik Bapak dan Ibu, itu sebatas perkenalan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ceramah begini, maaf bukan maksud untuk kampanye Bapak dan Ibu, tapi ikut dilatar belakangi oleh apa yang disampaikan oleh Buya Maidus Nasir ketika itu aku kebetulan pengurus panti asuhan. Kami mendirikan panti asuhan di Ulangkaran, Baitul Hidayah Al-Mukarramah namanya. Di ujung-ujung jabatan beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, beliau menyalurkan bantuan. Dan bantuan itu ke panti dan alhamdulillah panti pun kami dapat izin. Jadi kami dikumpulan lah di Panti Aisyah Nagalo Badari Moto. Lalu apa kata beliau Bapak dan Ibu? Apa yang memotivasi beliau untuk namun diikut kontestasi pilkada? Karena diawali oleh keprihatinan beliau yang menyebutkan bahwa kota Padang saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan kalau beliau sebut kota Padang dalam keadaan tidak baik-baik saja Bapak dan Ibu, karena kata beliau kota Padang ini sudah dilingkari oleh yang namanya gangster, kelompok-kelompok anak-anak tawuran, dan ini terorganisir Pak. Itu bahaya dong. Terorganisir secara maksimal dan sudah terbentuk di kota Padang ini menurut beliau 60 kelompok tawuran yang ada di kota Padang ini. Banyak atau sakete itu Pak? 60 kelompok tawuran yang terorganisir secara baik. Enggak ada abal-abal itu Pak. Ada organisasinya, ada nama organisasinya, ada kepengurusannya, dan siapa yang mengurus, siapa yang mengelola Bapak dan Ibu adalah anak-anak kita yang baru berumur 13 sampai 16 tahun. Ngeri gitu Pak. Anak-anak umur 13 tahun, 16 tahun sudah berorganisasi, tapi organisasi yang dia bawa adalah organisasi kriminal. Organisasi mereka menghalalkan segala cara, menghalalkan tumpah darah saudaranya sendiri, dusananya sudah, antaranya bunuh sasukunya itu dia tidak tahu Pak. Itu anak-anak wakil. Belum lagi Bapak dan Ibu, kondisi anak-anak wakini nan terjebak yang namanya penyakit zaman umat Nabi Lut. Lai madanga berita tu Bu, lai do lai.
Anak-anak awak kini gampang apa? Antara laki-laki sama laki-laki deh nyo berbuat asusila sama-sama inyo. Bahkan patang-patang ko nampak miris bapak dan ibu, mohon maaf. Aduh, seorang pengasuh pondok nan bapak model itu nyorusak anak-anak awak, nyorusak generasi muda awak. Narkobanya apa lain Pak Bu, dan mudah-mudahan ikut ndak awak dan mengalami ndak ada anak-anak bapak ibu sikun yang terlibat model itu. Karena peringatan Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9 sudah jelas-jelas Allah katakan bapak dan ibu. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal lazi law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Anda kamu khawatir, cemas, gamang meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah. Khafu alaihim, yang kamu khawatir akan kesejahteraan mereka. Sejahteraan mana Pak Bu? Mohon maaf, kadang-kadang awak lebih mengutamakan anak-anak awak sejahtera dalam bidang ekonomi. Sehingga apa Bapak dan Ibu? Kita mati-matian untuk mengisi ininya. Dengan biaya berapapun kita sanggup untuk mengisi otak anak kita ini. Agar apa? Agar dia pintar. Tidak salah, iya tidak salah. Karena memang ada sifat Rasulullah yang disebut dengan faton cerdas. Tapi Bapak dan Ibu, jangan lupakan ininya. Jangan lupakan keimanannya. Jangan pinggirkan keyakinannya, menggodok, mempersiapkan anak kita yang tangguh akidahnya. Mari kita siapkan generasi-generasi Islam yang tangguh. Kita selamatkan anak-anak kita. Tantangan kini semakin banyak Pak. Anak-anak waktu coba dirusak orang. Banyak cara merusak orang dengan tawuran, dengan narkoba, dengan paham LGBT. Bahkan kalau nak awas-awas wapatan Bapak dan Ibu, nyaris saja LGBT kok masuk dalam undang. Nyaris. Kalau nak awas wapatan kok. Tidak ngawas bangsa Indonesia pun nyaris akan jadi undang-undang. Nyaris dia diakui di Indonesia seperti di daerah-daerah Eropa sana. Mereka sedang berupaya merusak generasi muda kita. Pak Bu, laki-laki padusi sama saya sedang dirusak. Bapak padusi dirusak. Pak Bu, mohon maaf. Bukan mengusik luka lama Pak. Aduh. Letakkan oleh Bapak dan Ibu, ketika ada salah seorang siswi SMK 2 nan memprotes nan dua agama, memprotes kewajiban jilbab untuk generasi anak-anak SD, SMP, SMA. Letakkan aku lain. Anak tanya ni Pak Bu, surangnya heboh nasional Pak. Hebohnya nasional, bahkan timbul keluar SKB 3 menteri. Tapi alhamdulillah Pak Bu, putra daerah situ, Pak Uzibahan, Pak Prof, nyata tanam, enggak sama hatinya. Sehingga rangkul tokoh-tokoh, termasuk Buya Kota Ternau dan itu, untuk memprotes kok, untuk agar SKB 3 menteri kok gagal, ditolak. Dan alhamdulillah perjuangan beliau bersama-sama bisa untuk menolak itu. Mohon maaf Pak, kemana lain? Pak Bu, andai kata SKB 3 menteri ini berlaku, awak kembali tahun 90-an itu, anak gadis awak akan pamerkan aurat ke orang lain. Anak gadis awak akan melihatkan auratnya, akan bangga melihatkan auratnya, akan bangga melihatkan rambut panjang terurainya kepada orang lain. Dia akan bangga lihatkan anting-anting emas
Allah membuat peraturan, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, semenjak keluar peraturan wajib jilbab, booming jilbab di mana-mana. Sampai kini, dan itu mereka khawatirkan, mereka takutkan agar ini terjadi. Alhamdulillah, peraturan itu, SKB 3 Menteri itu gagal. Alhamdulillah. Wah, butuh pemimpin seperti itu sesungguhnya. Mudah-mudahan pilkada besok ada pemimpin nomor itu Bapak Ibu. Nah, mau memperjuangkan syariat, mau memperjuangkan agama, Bapak dan Ibu, sebagai penutup. Ketika kita siapkan generasi muda kita, Allah ingatkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Allah perintah itu. Dan ketika kita bisa siapkan, ketika kita bisa mempersiapkan generasi yang tangguh, anak-anak yang soleh, yang bisa kita selamatkan, apa motivasi yang Rasul berikan kepada kita? Iza mata ibnu Adam yang qata amali illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadah kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, Mas Haji gua bangun, insyaallah Bapak dan Ibu siapa yang ikut membangun go sendok simin bana satunya, insyaallah Allah akan alirkan terus pahalanya kepada kita. Kemudian ilman yang fahumi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga ini tema kita. Wa walidun solihan yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu, andai kata malaikat mau datang menjemput nyawa kita, lalu kita masuk ke dalam alam barzakh, dan andai kata kita diazab oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur itu, tapi ada anak yang soleh yang kita tinggalkan. Dia bangun tengah malam, dia minta kepada Allah, Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil ya Allah. Doa itu akan Allah dengar, Pak. Doa itu akan Allah dengar, Bu. Allah akan perintahkan malaikat yang sedang azab itu untuk sejenak menghentikan azab itu, karena ada anak yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik awak ini, Pak. Wasiatkan generasi yang tangguh, generasi yang beriman kepada Allah. Kita selamatkan keluarga kita, bukan buat Allah, tapi kembalinya buat kita juga. Ada aset yang tidak pernah akan Allah putuskan ketika ada anak soleh yang kita tinggalkan di dunia ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita sadar ini kok ada anak-anak awak nanti tinggal. Mudah-mudahan anak-anak nanti tinggal itu adalah anak-anak yang soleh dan solehah hendaknya. Amin amin ya rabbal. Bapak dan Ibu, mungkin itu nanda aku sampaikan. Mudah-mudahan perkenalan awal datang kamari tidak membuat Bapak dan Ibu kasih buang. Dek gaya aku menyampaikan model orang mahari-hari, model orang paling lepat bana, model orang yang paling santiang bana, kok ilmu alun sabar Pak Sadiko. Jadi kok dalam gaya aku menyampaikan kasih buang Bapak Ibu Siko Sadono, yo aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku mau maafkan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, kok aduh panahnya itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita ikhtiar menyelamatkan generasi muda kita, menyelamatkan generasi muda kita agar ke depan kita mampu menyiapkan anak-anak yang soleh dan tangguh itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.